belakangan ini kita juga tahu bahwa sekolah kita tutup sudah 20 bulan. Sekarang Iya, baru iya. mulai pembelajaran temu muka terbatas, PTMT ya. Iya. Nah, ternyata dari studi yang sudah dilaksanakan Pak Bambang itu learning loss anak-anak kita itu dari 5 bulan kurang lebih sampai Iya. 12 bulan lebih Iya. bahkan. Jadi kita sangat ketinggalan nih Pak Iya. Bambang. Menurut Pak Bambang bagaimana nih kita bisa mengejar ketinggalan ini? Ya, memang upaya untuk bisa membalikkan kondisi dalam pendidikan ini mau nggak mau akan tergantung pada kondisi kesehatan. Jadi upaya atau kemampuan pemerintah menangani COVID-19 ini akan menjadi kata kunci. Semakin cepat misalnya PPKM-nya bisa turun ke level yang lebih aman, berarti ya seperti Pak Satrio bilang, lebih cepat kemungkinan dilakukannya tatap muka. Ya. Nah, kalau saya melihatnya, barangkali kita harus kawinkan antara kondisi pandemi ini dengan transformasi digital. Ya, seharusnya transformasi digital itu mengajarkan kepada kita yang namanya pembelajaran jarak jauh dari semua tingkat itu harusnya sudah menjadi arus utama di dalam strategi pendidikan kita. Jadi jangan terlalu bergantung kepada kepada kondisi fisiknya sendiri, ya, jumlah sekolah, jumlah guru, ya, akses murid terhadap sekolah dan seterusnya. Jadi memang sudah saatnya dilakukan inovasi sendiri di dalam pendidikan mengikuti transformasi digital. Tapi ya kondisi sudah terjadi, ya. Kita waktu itu belum terlalu terbiasa dengan pembelajaran jarak jauh, mendadak harus melakukan online education. Dan memang kita harus pahami kalau mungkin baik guru maupun peserta didik banyak yang masih gagap, ya. Mungkin guru-guru juga di awal menganggap ini semacam mengajar di kelas tapi di kamera, ya, artinya ada kameranya sehingga orang bisa lihat, ya. Nah, tentunya ini yang harus difahami, perlu sekali memang ya namanya adaptasi, ya. Itu bagian dari transformasi digital yang saya katakan. Jadi memang seharusnya guru itu ketika masuk transformasi digital dilatih mengajar offline dan online yang dua-duanya adalah berbeda, ya, dengan tujuan yang sama, yaitu supaya peserta didiknya lebih memahami. Jadi kalau tadi dikatakan ada learning loss 5 bulan, 12 bulan, itu mungkin ya karena tadi kita tidak sempat beradaptasi dengan baik. Kita memang dikejar, agak diburu-buru gitu, dengan bahwa kita harus memenuhi target tahun ajaran kan, nah sehingga adaptasi terlambat. Nah, sehingga kuncinya menurut saya tadi, satu, tentunya dengan vaksinasi yang makin gencar, ya, yang pasti apabila setiap peserta didik itu sudah divaksin, maka merekalah yang seharusnya mulai ikut tatap muka. Ya, jadi tatap muka ini dipercepat, tapi tetap dengan menjaga protokol kesehatan. Kuncinya adalah siapa yang sudah divaksin boleh ikut. Karena itu juga saya pelajari yang saya tahu dari Amerika Serikat, apabila peserta didiknya sudah divaksin, dia boleh. Tapi kalau belum, maka ikutnya secara online. Berarti apa kesimpulannya? Barangkali kita melihat menatap masa depan, bahkan setelah pandemi, pendidikan itu mungkin akan menjadi hybrid. Artinya hybrid itu menjadi sesuatu yang mainstream di dalam pendidikan kita di Indonesia. Jadi Di semua ya, level, Pak, ya? dicampur. Ya. Dan tentunya kembali lagi ke penanganan COVID, menurut saya memang kita harus melakukannya secara bertahap nih yang tatap muka. Karena kita juga tidak ingin, kita ingin cepat-cepat mengatasi learning loss, tapi kemudian nanti kita menciptakan learning loss yang lain karena misalnya muncul outbreak yang mudah-mudahan tidak terjadi lagi, kemudian terjadi pembatasan lagi, another learning loss. Jadi intinya kita harus menjaga kesehatan supaya bisa belajar, Ya. dan maka kita harus menjaga prokes, ya. Prokes. Prokes. Nah, kita kemudian menyesuaikan dengan metode apa yang cocok untuk prokes yang ada sekarang. Dan kalau pandangan saya itu hybrid. Ya, hybrid. Berarti guru-guru dan tenaga pendidik harus juga mulai belajar untuk menjadi mahir dalam penggunaan digitalisasi begitu ya, Pak. Kalau ngajar hybrid kan berarti kombinasi dua-duanya nih. Jadi memang guru yang sekarang ini memang sudah terpaksa online, tapi belum dibekali, tetap harus dibekali. Jadi sebenarnya ketika ada libur pergantian tahun ajaran, itu sebenarnya momen terbaik guru-guru tuh di-upgrade bagaimana cara mengajar online, sehingga kalau dia harus mengajar hybrid, dia tahu, ya,
bahwa dia harus mengkombinasikan nih antara offline dan online. Bahkan kalau perlu Pak Satrio, trainingnya itu menurut saya jangan online dan offline, karena nggak gampang juga bagi orang untuk mengkombinasikan. Kalau perlu, buat modul baru mengajar secara hybrid, ya. Betul. Karena itulah yang barangkali akan menjadi tren ke depan, gitu. Jadi bukan tren pandemi ini kita ngomong, kita bicara ke depan, antisipasi ke depan, dengan kita berharap pandeminya sudah bisa diatasi, tapi yang kedua yang sudah menjadi bagian kehidupan kita, transformasi digitalnya, Pak. Ya. Jadi istilahnya orang tuh nggak boleh gaptek lagi, orang nggak boleh anti teknologi. Sehingga kuncinya supaya tidak anti teknologi, paling tidak bisa kalau guru ya, bisa mengajar secara hybrid. Kalau saya boleh flashback sedikit, Iya, iya. tahun 2019 ini, 2 Iya. tahun yang lalu Pak Bambang bersama-sama dengan Anderson Tanoto, Board of Trustees-nya Tanoto Foundation, dan Iya. juga waktu itu Chief Representative dari UNDP di Indonesia adalah Christophe Bauwe. Betul. Bertiga meluncurkan program SDG Academy Indonesia. Ya. Kerjasama antara UNDP dan Tanoto Foundation direstui oleh Bappenas. Waktu itu Pak Bambang yang menjabat Menteri Bappenas. Betul sekali Pak Satrio, saya sangat mengapresiasi waktu itu inisiatif sebenarnya. Ini kan kalau saya baca waktu itu bukan Bappenas yang kepengen atau siapapun yang kepengen, tapi ini inisiatif murni dari Tanoto Foundation yang kemudian istilahnya gayung bersambut dengan apa yang menjadi program utamanya UNDP. Ya, memang UNDP itu UN body yang bertanggung jawab untuk urusan SDG. Ya, ketemulah dengan inisiatif dari Tanoto Foundation, dan kami di Bappenas waktu itu tentunya merestui karena kami punya satu tujuan yang dalam tanda petik kita titipkan kepada SDG Academy yang ada di Tanoto Foundation, yaitu apa? Inilah tahapan di mana SDG Academy bisa memberikan pencerahan semacam public education kepada berbagai stakeholder di pusat, di daerah, maupun antar kelompok umur, ya, dari kelompok tua sampai kelompok milenial, bagaimana membumikan SDG dan bagaimana menerapkan SDG, artinya goal-goal dalam SDG, di dalam kehidupan mereka masing-masing. Artinya kehidupan itu dalam pengertian profesinya, di dalam kebiasaan di daerahnya, atau di dalam bagaimana kalau dia punya usaha, perusahaannya itu menerapkan SDG. Tapi di lapangannya ini harus ada yang benar-benar menyadarkan semua pihak, semua stakeholder, SDG ini penting loh, ya. SDG ini bukan bukan untuk supaya Indonesia kelihatan keren di mata internasional atau di mata UN. SDG ini penting supaya kesejahteraan masyarakat membaik. Kesejahteraan masyarakat yang mana? Ya kesejahteraan masyarakat di daerahnya masing-masing. Ya. Jadi memang waktu itu kita juga setelah SDG luncurkan, tahapan pertama adalah bagaimana membumikan SDG di daerah. Jadi kita mendorong setiap daerah itu mencoba membuat plan terhadap pencapaian SDG di masing-masing, ya. Karena saya khawatir kalau cuma sekedar mengikuti apa yang kita buat di pusat dalam bentuk RPJM, khawatirnya itu belum tentu cocok untuk karakter dari daerahnya, dan juga mungkin tidak applicable untuk perusahaan. Nah, saya menganggap SDG Academy ini karena datang juga dari Tanoto Foundation itu bisa memberikan pencerahan lebih untuk dunia usaha. Karena dunia usaha menurut saya harus bisa memasukkan SDG dalam model bisnis. Nah, bagaimana caranya SDG Academy itu bisa menjelaskan kepada dunia usaha sebagai salah satu stakeholder bahwa doing CSR is not enough. Ya, artinya CSR itu bagus, gak ada yang bilang CSR jelek. Problemnya dengan CSR, kebanyakan CSR tidak berkelanjutan. Misalkan CSR-nya programnya 2 tahun. Ya setelah 2 tahun, misalnya pengrajin atau UMKM yang dibina atau masyarakat yang dibina, kehilangan dukungan kan, kehilangan asistensi misalkan dari foundation. Akibatnya apa? Akibatnya mereka bisa back to square one. Mereka kembali kepada kondisi seolah-olah ini tidak pernah terjadi, kan sayang sekali. CSR yang sudah begitu banyak menjadi seolah-olah tidak berbekas gitu. Nah, kita ingin apa yang dilakukan oleh perusahaan itu kemudian menciptakan sustainability, keberlanjutan di masyarakat, di lingkungan. Nah, disinilah pentingnya SDG Academy bisa menjadi institusi yang mencerahkan korporasi. Kata kuncinya adalah sustainability ya Pak ya. Betul. Jadi keberlanjutan. Iya. Nah, pertanyaannya adalah
Di dalam moto SDG itu kan ada orang berkata no one left behind. No one left behind, Tidak ya. ada satu orang pun yang akan ketinggalan ini. Ya, Lalu ya. bagaimana menurut Pak Bambang ini dalam pelaksanaannya? Ya, menurut saya bagian dari SDG yang barangkali kurang didiseminasikan atau disosialisasikan kepada publik di Indonesia, kepada masyarakat Indonesia adalah moto itu. No one left behind. Tidak ada seorang pun yang akan ditinggalkan gitu. Kenapa? Karena menurut saya dari yang tadi saya katakan dari 17 gol itu kan ada beberapa gol yang sangat kritikal buat Indonesia. Salah satunya gol nomor 10 mengenai inequality, mengenai pemerataan pendapatan. Nah, ini sangat inline dengan sangat relevan dengan adanya statement no one left behind. Karena yang terjadi sekarang memang pembangunan memang ingin mengejar pertumbuhan yang tinggi. Ya, semua orang memang butuh pertumbuhan yang tinggi. Semua negara, semua ekonomi butuh pertumbuhan yang tinggi. Cuma ketika pertumbuhan itu katakan tercapai atau sedang berlangsung, rupanya ada yang ketinggalan, tapi ada yang terlalu cepat, ya, sehingga ada yang mendapatkan manfaat yang luar biasa, ada yang hampir tidak mendapatkan manfaat. Jadi timpang begitu ya, Timpang. Pak? Nah, itulah penyebab gol nomor 10. Kenapa gol nomor 10 muncul? Karena itu fenomena bukan hanya di Indonesia, itu fenomena global. Bahkan kalau saya ngobrol sekarang dengan katakan orang-orang dari negara maju, ya, kita ngobrol tentang isu pembangunan, mereka selalu mengatakan kepada saya begini. Ketika saya mengatakan udahlah kalau negara seperti Amerika Utara, Eropa Barat, Asia Timur jauh, kan udah nggak peduli karena udah nggak ada kemiskinan gitu. Terus mereka bilang begini, betul, Anda betul. Kita mungkin tidak lagi bicara isu kemiskinan karena kemiskinan kita mendekati nol atau udah nol gitu ya. Jadi nggak ada isu, betul. Tapi yang kita khawatir sekarang, dia bilang sekarang ya, jadi bukan di masa lalu, itu adalah ketimpangan. Karena tidak terasa dengan, apalagi dengan digital sekarang ya, kan kita bisa lihat orang-orang kaya baru yang tahu-tahu jumlah kekayaannya menjadi luar biasa. Makanya negara maju sekarang mulai khawatir dengan ketimpangan. Jadi mereka tidak bicara absolute poverty, mereka bicara relative poverty, kemiskinan relatif, yang arti kata lainnya adalah ketimpangan. Nah, disinilah menurut saya SDG bisa memberikan solusi. Karena dengan no one left behind, semua orang diingatkan, kamu bolehlah jadi orang kaya. Tapi jangan lupa, ketika kamu jadi orang kaya, kamu juga harus membantu mereka yang kebetulan tidak seberuntung kamu. Ya. Jadi memang seolah-olah ada bantuan, tapi bantuan itu tidak boleh bantuan sesaat seperti CSR tadi misalkan. Tetapi bantuan yang berkelanjutan. Ya. Nah, berkelanjutannya apa? Bisa seperti lewat pendidikan, bisa seperti kesehatan. Makanya kalau Pak Satrio lihat, ya kiprah dari, katakan Bill Gates lah, sebagai salah satu orang terkaya di dunia kan, kiprah di bidang filantropinya, itu kan sangat dekat dengan SDG. Karena ada unsur kesehatan dia bicarakan, ada unsur pendidikan dia bicarakan, karena dia tahu bahwa untuk mengurangi ketimpangan atau mengentaskan kemiskinan bukan dengan bagi-bagi duit istilahnya, tapi dengan membuat program kesehatan yang tepat sasaran, program pendidikan yang tepat sasaran, dan yang paling penting kata kuncinya tetap berkelanjutan dengan tujuan utama supaya no one left behind. Kita sudah sampai ke penghujung waktu ini, Pak. Mungkin Pak Bambang ada pesan-pesan yang ingin disampaikan, pesan-pesan terakhir yang ingin disampaikan kepada pemirsa? Silakan. Pembangunan berkelanjutan atau SDG haruslah dilihat sebagai tujuan utama di dalam kita membangun bangsa dan negara. Pertumbuhan ekonomi tentunya tetap penting. Pertumbuhan ekonomi adalah penghela dari upaya kita memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Tetapi pertumbuhan ekonomi tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus disertai dengan perbaikan upaya untuk mengurangi ketimpangan, ya, untuk bisa mencegah terjadinya masalah sosial, dan dia juga harus menjaga kesinambungan dari lingkungan untuk mencegah terjadinya kerusakan lingkungan. Harmonisasi antara ekonomi, sosial, dan lingkungan itu adalah resep bagi suatu ekonomi, suatu negara menjadi negara maju. Jadi intinya SDG yang saat ini sedang kita terapkan,
dan goalnya kita harapkan bisa tercapai, mayoritas lah di tahun 2030, harusnya menjadi referensi bagi pengambil kebijakan di Indonesia untuk memperbaiki kesejahteraan masyarakat dari level pusat sampai daerah, dan harus merupakan upaya bersama. Jangan biarkan SDG ini hanya menjadi tanggung jawab pemerintah. Pemerintah juga harus bisa memfasilitasi, mengajak semua pihak untuk bermitra, termasuk dunia usaha. Dan dunia usaha tentunya saya harapkan bisa menyelaraskan dan menjadikan SDG sebagai bagian dari model bisnis mereka, sehingga akhirnya perusahaan yang muncul nanti, selain perusahaan yang sehat secara keuangan, juga menjadi perusahaan yang memberikan kepedulian sosial, lingkungan, dan kemudian menciptakan keberlanjutan itu sendiri. Tepat sekali Pak. Jadi di samping ada keberlanjutan dan juga no one left behind, Ya. kita harus bergerak di bidang tiga bidang tadi, adalah sosial, ekonomi, dan lingkungan. Ya. Terima kasih Pak Bambang atas waktunya. Sama-sama Pak Satrio. Sampai jumpa di Unlocking Potential berikutnya. Makasih Pak Satrio.